Hai hai hai, selamat datang kembali di channel sebuah tanda tanya. Hari ini kita akan bahas lagi dan topiknya masih sama, yaitu Trump. Karena topik tentang Amerika Serikat ini paling banyak kita bahas di channel ini ya, jadi jangan bosan-bosan. Kali ini Trump bikin gebrakan baru yang bikin dunia panik, yaitu dia berencana membuat badan PBB baru. Katanya, Trump sedang menginisiasi sesuatu yang mirip PBB yang disebut Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang akan mengundang para pemimpin dunia untuk bergabung. Jadi sebenarnya, apa itu Dewan Perdamaian Trump? Dewan Perdamaian ini digagas oleh Donald Trump sebagai badan internasional yang akan ikut mengambil keputusan soal perdamaian dan rekonstruksi, terutama setelah perang besar seperti di Gaza. Coba bayangkan, bukan hanya urusan perang saja, tapi ini akan mencangkup tata kelola, diplomasi, bahkan pembangunan kembali wilayah konflik. Trump sendiri dalam undangan resminya menyebut badan ini bisa jadi pendekatan baru dalam menyelesaikan konflik global, bukan lagi lewat struktur PBB yang selama ini dikenal. Karena itu, banyak media menyebut ini semacam PBB versi Trump. Jadi, draft piagam ini sudah dikirim ke banyak negara. Nama-nama pemimpin dunia besar disebut-sebut akan diundang untuk ikut duduk di Dewan Perdamaian ini, mulai dari negara-negara Eropa sampai di benua Asia. Dan ini yang bikin dunia internasional ramai membicarakan tentang ini. Dan ada lagi yang bikin heboh, yaitu agar negara bisa punya kursi permanen di dewan ini, Trump mematok syarat dana, yaitu sebesar 1 miliar USD, bahkan lebih dari itu, atau sekitar 16,9 triliun. Negara-negara yang tidak bisa ikut bayar tetap bisa ikut, tapi hanya dianggap sebagai anggota sementara. Adapun tugas utama Dewan Perdamaian ini adalah untuk membantu proses perdamaian di zona konflik, seperti di Gaza dan di tempat lainnya. Mulai dari stabilisasi keamanan, melatih pemerintah baru, sampai mengatur rekonstruksi wilayah yang hancur akibat perang. Adapun reaksi dunia internasional beraneka ragam. Tidak semua negara antusias terhadap berita ini. Beberapa pemimpin dunia bilang mereka hati-hati, karena ini bisa jadi menggantikan peran PBB yang sudah ada dari 80 tahun lebih. Ada kekhawatiran bahwa struktur baru ini bisa mengurangi peran organisasi internasional yang lebih mapan. Meski Dewan Perdamaian ini ide Donald Trump, yaitu Presiden Amerika Serikat, dunia sebelumnya sudah ramai soal perdamaian di Gaza di berbagai forum internasional. Presiden Indonesia, yaitu Bapak Prabowo Subianto misalnya, pernah dipuji Trump karena pidatonya di sidang Majelis Umum PBB soal perdamaian Timur Tengah. Kalau dilihat dari kajian hubungan internasional, gagasan seperti Dewan Perdamaian Trump menunjukkan bagaimana kekuatan negara kuat mencoba mempengaruhi norma global. Menurut teori diplomasi multilateral, lembaga internasional efektif bukan hanya karena kekuatan uang, tapi juga karena legitimasi dan kepercayaan negara lain. Terkait hal ini, beberapa kritikus bilang kalau mengharuskan negara bayar untuk kursi permanen, itu artinya kekuatan uang lebih menentukan arah perdamaian daripada prinsip kolektif. Artinya, negara besar yang banyak duit aja yang bisa lebih dominan. Artinya, negara besar yang mempunyai banyak duit bisa lebih dominan. Dan ini jadi polemik besar
di dunia internasional. Dan ini tentunya bikin menarik. Dan apa dampaknya ke PBB? Karena sementara ini PBB masih jadi simbol perdamaian sejak tahun 1945. Ide Dewan Perdamaian ini bisa jadi kompetitor atau pelengkap, tergantung bagaimana dunia internasional menerimanya. Banyak ahli hubungan internasional sudah menunggu langkah selanjutnya dari kedua organisasi ini. Yang jadi pertanyaan paling utama, apakah ini akan sukses? Atau justru menimbulkan pembagian peran baru di peta dunia? Dunia internasional dan kita semua sedang menyaksikan babak baru dari diplomasi global ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kita ingin berdiskusi lebih lanjut, jangan lupa tinggalkan komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Bye-bye.